Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Amanda Putri dengan NIM C1B0 2014-8. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan perusahaan dagang. Pengertian laporan keuangan. A. Pengertian laporan keuangan menurut Stan Akuntansi. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana. Catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misalnya informasi keuangan, segmen industri, dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Yang B. Pengertian laporan keuangan menurut para ahli. Yang pertama, Dr. Andos S. Munawir. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Yang kedua, menurut Dr. Andes Jarwanto, PS, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Yang ketiga, menurut Bambang Rianto, laporan keuangan pemberian ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan di mana neraca mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu. Dan laporan rugi laba mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama satu periode tertentu, biasanya meliputi periode 1 tahun. Yang selanjutnya, mere financial statement analysis. Sedangkan pengertian laporan keuangan yang terdapat dalam buku Financial Statement Analysis adalah sebagai berikut. Yang pertama, 2 data yang disusun oleh akuntansi pada saat akhir periode 1 untuk suatu perusahaan. Kedua, daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada suatu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi persoalan untuk menambahkan daftar ketiga, yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan atau laba yang ditahan. Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan pada perusahaan. Analisa laporan keuangan perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas atau keuangan dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Pemakai informasi laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat dipandang sebagai suatu seni dan ilmu dalam memeriksa komponen-komponen ungkapan moneter perusahaan yang disebut sebagai laporan keuangan. Orang-orang membentuk pendapatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang suatu perusahaan berdasarkan analisis yang mereka lakukan. Kepercayaan yang diperoleh ini yang akan menjadi dasar pedoman tindakan di perusahaan. Terdapat 6 kelompok pemakaian laporan keuangan, yaitu investor, pasar modal, pemberi kredit, manajer perusahaan, auditor internal dan eksternal, regulator, dan pegawai perusahaan.
Yang pertama, investor pada modal. Orang-orang yang berinvestasi di pasar modal adalah orang-orang yang berani menanggung resiko. Sebagai pemilik perusahaan, kekayaan akan bertambah seiring dengan semakin bertambahnya kekayaan perusahaan dan kekurangan ketika kekayaan perusahaan berkurang. Sebagai pemegang saham, investor pasar modal yang berinvestasi pada ekuitas yang dimiliki perusahaan akan mendapatkan haridualitas aktiva pemilik perusahaan. Mereka mendapatkan pengembalian, disebut juga dengan return, atas investasi yang mereka lakukan hanya jika hak pemegang kepentingan lainnya telah dipenuhi. Yang kedua, pemberi kredit. Para kreditor menganalisis laporan keuangan untuk menetapkan profitabilitas atas pembayaran pokok maupun bunga pinjaman yang telah diberikan. Mereka memberikan pinjaman baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kreditor yang memberikan pinjaman jangka pendek maupun mendanai operasi perusahaan pada tahun berjalan. Selanjutnya, manajer perusahaan. Para manajer adalah profesional bisnis yang mengoperasionalkan perusahaan untuk kepentingan kepemilikan. Sebagai pihak yang bekerja dalam satu perusahaan, tugas mereka adalah memaksimalkan harga saham perusahaan melalui penggunaan produktif aktiva yang dimiliki perusahaan. Para manajer menggunakan informasi para laporan keuangan untuk mengendalikan dan merencanakan kegiatan perusahaan. Informasi laporan keuangan membantu mereka menyusun strategi bisnis, penawaran produk, dan inisiatif pemasaran. Yang selanjutnya, auditor internal dan eksternal. Internal auditor mengetahui operasi perusahaan dan eksternal auditor memberikan pendapatan tentang kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Auditor dipekerjakan oleh suatu entitas memberikan keyakinan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan, mengatur kinerja dan memberi rekomendasi perbaikan operasi. Akuntansi independen yang bersertifikat akuntansi publik memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan. Kedua laporan auditor tersebut menganalisis laporan keuangan dalam rangka melakukan tugas audit mereka. Yang selanjutnya, regulator. Berbagai lembaga pemerintahan menganalisis laporan keuangan sebagai bagian tugas regulator mereka. Salah satu Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM mengatur pasar modal di Indonesia. Badan ini kewajiban untuk memperoleh keyakinan investor dan indikator mendapatkan ungkapan tentang aktivitas perusahaan secara penuh dan wajar. Selanjutnya, pegawai perusahaan. Sebagai salah satu pemakai kelompok laporan keuangan, pegawai menganalisis manfaat dari keakuratan dan kebenaran atas kinerja yang dihasilkan perusahaan. Walaupun kandungan dan prosedur spesifikasi yang digunakan berbeda-beda antara analisis, mereka semua menggunakan data yang diungkapkan secara publik dalam rangka membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Penyajian gambar kinerja perusahaan yang benar dan wajar adalah tujuan laporan keuangan. Membuat gambaran yang disajikan tersebut masuk akal adalah pekerjaan analisis laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Menurut APB Statement nomor 4, laporan keuangan memiliki tujuan secara umum sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, kemungkinan untuk menaksir
potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang selanjutnya memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perusahaan aktiva dan kewajiban. Dan yang selanjutnya mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pasar pemakaian dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, standar laporan keuangan. Laporan keuangan dalam akuntansi biasanya didasarkan pada peraturan ataupun standar yang berlaku. Misal, untuk yang pertama, akuntansi komersial pemakai pernyataan standar akuntansi atau PSAK. Selanjutnya, organisasi nirlaba berpedoman dengan PSAK nomor 45 dan akuntansi secara publik yang berpedoman pada PSAP. Selanjutnya, prosedur analisis keuangan. Menurut Bernstein, analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui proses dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama, input, laporan keuangan dan data lainnya. Yang kedua, metode dan teknik analisis laporan keuangan. Yang ketiga, output, informasi yang digunakan bagi pengambilan keputusan. Prosedur analisis liputan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, review data laporan keuangan merupakan aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal, baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan suatu sistem akuntansi yang berlaku. Yang kedua, menghitung. Menghitung dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan perhitungan, baik metode perbandingan, presentasi per komponen, analisis risiko keuangan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, membandingkan atau mengukur. Langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan adalah membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut. Yang selanjutnya, menginterpretasikan. Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil perbandingan atau pengukuran dengan kaidah teoretik yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan pada yang dicapai perusahaan dalam mengelola keuangan. Yang selanjutnya, solusi merupakan langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisa dan memahami problem keuangan yang dihadapi perusahaan, maka akan ditempuh solusi yang tepat. Selanjutnya, metode dan teknik analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu kegiatan penilaian penelaan atas laporan keuangan perusahaan dengan mendasarkan kepada beberapa metode dan teknik penganalisaannya, sehingga mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dapat dilakukan evaluasi dan tindakan lebih lanjut pada perusahaan tersebut. Terdapat beberapa teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, analisa perbandingan adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan yang pertama data absolut atau jumlah dalam rupiah, yang kedua menaikkan dan menurunkan dalam jumlah rupiah, yang ketiga kenaikan dan penurunan pada persen, yang keempat perbandingan yang dinyatakan dalam ratio, yang terakhir persentase dari total.
Yang adapun dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, adapun yang pertama analisa perubahan modal kerja, yang kedua analisa tren dari ratio unsur-unsur neraca dan data operasional yang ada kaitannya. Selanjutnya analisa presentasi per komponen dan neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya ratio yang memperhatikan hubungan beberapa unsur neraca, laporan laba rugi, dan kedua laporan keuangan tersebut. Analisa perbandingan dengan ratio industri, analisa perubahan pendapatan neto atau analisa perubahan laba bruto. Yang terakhir, analisa titik impas atau analisa break-even point. Adapun cara-cara laporan keuangan, berikut cara-cara yang perlu dipenuhi dalam membuat laporan keuangan. Yang pertama, relevan, artinya bahwa informasi yang dijadikan harus ada hubungan dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, dapat dimengerti, artinya bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan secara jelas dan mudah dipahami oleh para pemakainya. Yang terakhir, daya uji, artinya bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan konsep-konsep dasar akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dianut, sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. Selanjutnya, netra, artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan bersifat umum, objektif, dan tidak memihak pada kepentingan pemakai tersebut. Selanjutnya, tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat pada waktunya. Selanjutnya, daya banding, artinya bahwa perbandingan laporan keuangan dapat diadakan baik antara laporan perusahaan dalam tahun tertentu dan tahun sebelumnya, atau laporan keuangan perusahaan tertentu dengan perusahaan lain pada tahun yang sama. Selanjutnya, lengkap, artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat tersebut di atas dan tidak menyesatkan pembaca. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.